Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Hurimat alaikum. Kita masih melanjutkan kajian daripada tafsir Al-Baghawi terakhir pada surah Al-Maidah ayat 2. Sekarang kita masuk ke suratul Maidah ayat 3. Itu firman Allah Ta'ala, hurimat alaikumul maitatu wa damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih. Telah diharamkan atas kalian, hurimat alaikum apa al-maitatu, bangkai, wa damu darah, wal khinzir wa lahmul khinziri dan daging babi, wa ma uhilla li ghairillahi bihi dan apa-apa yang uhilla diteriakkan untuk selain Allah, maksudnya disembelih untuk selain Allah bihi dengan mah. Ai madzukira ala dzabi ghairu smullahi, ini apa-apa yang disebut atas penyembelihannya itu selain nama Allah Ta'ala. Wal munkhaniqatu, dan hewan yang tercekik. Wa yallati tukhnaku, itu yang dicekik fatamutu sehingga mati. Kalau Ibnu Abbas kana ahlul jahiliyah yakhnaquna syatah. Ibnu Abbas mengatakan dahulu ahli jahiliyah dulu mencekik kambing hatta idza matat, apabila mati akaluha. Mencekik kambing itu sampai mati, lalu mereka memakan kambing itu. Gemes rupane. Aranu ke kambing ditekek sampai mati. Dimakan kambingnya. Ya. Wal mauqudatu, ya, jangan coba di rumah, don't try it at home. Jangan coba itu di rumah. La tujaribu fil bait, don't try it at home. Wal mauqudatu, dan hewan yang dilempar. Ay al maqtulatu bil khosyab, yang dibunuh dengan kayu. Qala Qatadah berkata, kanu yadribunaha, dahulu mereka memukuli hewan tadi atau bahima tadi, asyah tadi, memukuli kambing atau sebangsanya bil aso, dengan tongkat. Fa idza matat akaluha, kalau sudah mati mereka makan. Wal mutaraddiyatu, dan hewan yang jatuh dari tempat tinggi, hiyallati tataradda min makanin alin, yaitu hewan yang tataradda terjatuh dari tempat yang tinggi, au fi bi'rin, atau dalam sumur, fatamutu sehingga mati. Hewan yang jatuh dari tempat yang tinggi. Wa natihatu, dan hewan yang disundang, yang dianduk, diseruduk. Wa yalati tantauha ukhra, yaitu yang menyeruduk hewan tadi atau syah tadi, ukhra, hewan yang lain, fatamutu lalu mati. Sapa alati tadi, apa alati? Wa hau ta'nits tadkhulu fil fa'il idza kana bi ma'nal fa'il. Maka tak ta'nits atau tak marbutah itu bisa masuk dalam wazan fa'ilun kalau bermakna fa'ilun. Seperti natihun, itu bisa masuk tak natihatun kalau maknanya fa'ilun. Fa idza kana bi ma'nal maf'ul, kalau fa'ilun maknanya maf'ulun, istawa fil mudzakkar wal muannas, maka sama padanya mudzakkar dan muannas. Nahu ainun kahilun, seperti mata yang bercelak, sama. Ainun itu padahal muannas, tapi kahilun tidak kahilatun. Kafun khadibun, telapak tangan yang berpacar, dihias dengan tumbuhan pacar. Kafun khadibun. Padahal kafun itu sepasang telapak tangan itu kan. Harusnya kan sepasang itu muannas. Setiap anggota tubuh yang sepasang itu hukumnya muannas. Ainun, udhunun itu, yadun, rijlun itu hukumnya dianggap muannas. Diingat-ingat itu, dicatat, diingat. Kalau semua anggota badan yang sepasang itu hukumnya muannas. Wa idza hadzaftal isma, tapi apabila kau hilangkan isimnya, wa afrata sifah, kau sendirikan kata sifatnya, adkhalu al-ha'a, mereka memasukkan ha atau tak marbutah. Fa qalu ra'ayna kahilatan wa qadibatan, saya melihat wanita yang kahilah
yang bercelak matanya, dan khudibah dan berpacar tangannya. Wa huna udkhilal ha. Di sini di natiha ini harusnya kalau menurut kaidah natiha itu enggak usah dipakai tak marbutoh karena wazan fa'ilun kalau maknanya maf'ulun itu sama untuk muzakkar muannasnya sama tanpa tak marbutoh. Tapi kenapa dimasukkan tak marbutoh? Karena kata isimnya sudah dihilangkan. Syatun asalnya kan asyatun natihatu atau al-bahimatun natihatu. Bahimanya syahnya sudah dihilangkan sehingga tinggal sifatnya. Maka kalau tinggal sifatnya maka perlu dimasukkan tak marbutoh untuk membedakan ini muzakkar atau muannas. Kalau ada isimnya enggak perlu sebetulnya. Ya pokoknya ngono itu penjelasan nahwu ya paham ya. Ya ngerti ya alhamdulillah, enggak ngerti ya memang itu harus belajar nahwu. Ya, jadi kesalahan bukan pada televisi Anda ya jadi. Ya karena memang belum belajar nahwu ya gimana mau ngerti kan gitu. Ya maklum. Belajar nahwu enggak ngerti ya. Wa huna udkhilal ha. Maka di sini dimasukkan hak. Lihat dalam yataqaddamal ismu karena tidak didahului oleh isim. Falau uskitol hak. Seandainya digugurkan haknya lam yudro, maka tidak diketahui anna sifatu muannatsin am mudzakkarin. Maka itu sifatnya muannas apa sifatnya mudzakkar kalau isimnya dibuang. Misalu adzabihatu seperti itu, mithluhu sama dengannya adzabihah sama an-nasikah. Sama maknanya dzabihah nasikah itu yang disembelih atau kurban. Wa akilatus sabu yang dimakan oleh sabu, oleh hewan buas. Wa ma akala sabu dan apa-apa yang memakannya siapa as-sabu hewan buas. Jadi diharamkan darah bangkai, darah daging babi dan semua yang disembelih bukan karena Allah. Disembelih karena yang bau rekso, disembelih karena dewa ini, karena berhala ini, itu haram hukumnya dimakan. Yang muskil itu buah-buahan. Gimana buah-buahan sesajennya orang itu? Kalau buah-buahan gimana? Ya memang sudah disajenkan, tapi kan tidak disembelih. Kalau ini kan permasalahannya uhilla li ghairillah, disembelih karena selain Allah. Ini disajenkan kepada selain Allah, buah sesajen dibagikan. Boleh gak kita makan? Ya boleh aja, buahnya halal. Kan bukan disembelih, kalau yang gak boleh kan karena disembelih selain Allah. Dikasih walaupun yang ngasih non muslim, kalau itu buah-buahan ya boleh-boleh saja. Asal kita juga mau nerima, kecuali kalau mau hati-hati, mau sifat warok ya. Ya kalau takut menyinggung ya diterima saja, nanti kasihkan orang itu aja. Hah? Iya, hati-hati saja. Karena kan kita tidak tahu dia niatnya apa. Kan sedangkan mau hilal qadar kan tergantung niat. Makanya dalam mazhab Syafi'i mengucap bismillah itu sunnah. Yang penting sembelihannya ditujukan untuk Allah dan yang menyembelih muslim itu sudah halal. Walaupun tanpa baca bismillah indah Syafi'i dan mayoritas sebagian ulama. Kecuali mazhab Hambali yang mengatakan tidak boleh, harus baca bismillah itu Hambali. Nah, kalau masalah disembelih ini kejauhan dia muslim tapi ditaruh sama pundennya. Ditaruh di punden, dikasih sesembahan sesajen gimana? Nah, itu yang repot karena nganu hatinya orang kan kita tidak bisa, lebih bagus dijauhi saja. Kalau sudah ada indikasi bahwa itu disembelih bukan karena Allah atau karena Allah dan karena selain Allah, dua-duanya ya karena Allah ya karena selain Allah, campur. Ini hati-hati. Lebih baik ya dijauhi saja. Ya. Emang kasino singa di kebun binatang sana. Sebanyak yang makan. Ya. Oma akala sabu dan apa yang dimakan oleh hewan. Yuridu ma baqiya mimma akala sabu. Yang Allah maksud adalah ma baqiya apa yang tersisa dari apa yang dimakan oleh sabu. Hewan buas. Wa kana al-jahiliyah yaqulunahu dan dahulu orang jahiliyah memakannya. Illa ma zakkaitum, kecuali apa-apa yang kalian sembelih. Yakni yang Allah maksud illa ma adraktum zakatahu, kecuali apa-apa yang kalian nututi yang menjangkau siapa kalian zakatahu akan penyembelihannya. Penyembelihan ma zakaitum min hadzal asya
dari inilah perkara-perkara tadi. Kecuali yang nututi sembelih. Hewan keseruduk masih ada hidup, masih hidup, bukan sekarat ya, bukan sudah hampir mati, masih ada kehidupan walaupun nggak bisa berdiri, masih tergelap, tapi masih ada kehidupan. Disembelih halal karena sudah disembelih. Hewan natihah tadi, munkhaniqah, hewan yang dicekik tapi masih hidup, sempat disembelih, halal illa ma zakaitum. Ya. Mauqudah, hewan yang dilempar dengan benda tumpul mati atau lumpuh hewannya karena dilempar benda tumpul tapi masih hidup, disembelih, boleh dimakan. Mutaradiyah, jatuh dari tempat yang tinggi atau ketabrak tapi masih hidup, disembelih boleh. Natihah yang diseruduk, seruduk mobil, diseruduk ya. Diseruduk alif, dah ada alif. Seruduk sesama kambingnya, sempat disembelih, boleh. Ya. Diterkam sama hewan buas masih hidup, disembelih boleh. Illa ma zakaitum, kecuali apa-apa yang kalian sembelih. Jadi yang kalian nututi daripada penyembelihannya. Wa aslu, penyembelihan itu fi'ilnya di situ zakka yuzakki tazkiyatan. Fa'ala yufa'ilu taf'ilatan. Zakka yuzakki tazkiyatan. Wa aslu tazkiyati, asal makna dari tazkiyah, adalah al-itmam, penyempurnaan. Jadi tazkiyah itu makna asalnya itu penyempurnaan. Sudah orang sekarang sudah dianggap zakka yuzakki itu penyembelihan. Sebetulnya makna aslinya penyempurnaan. Yuqalu zakaitun naro ay atmamtu isti'alaha. Saya zakaitun naro, saya menzakah, menyempurnakan api. Yani atmamtu isti'alah, ini saya menyempurnakan isti'alah, nyalanya api tadi. Wal muradu huna, yang dimaksud di sini adalah itmamu ya faryil audaji wa inharid jami. Ya. Jadi penyempurnaan faryil audaj, terputusnya audaj, wadaj ya, urat, wa inharul jami, dan mengalirnya darah. Jadi zakah, sembelihan itu disebut tazkiyah, zakah, karena dia menyempurnakan terputusnya urat yang harus putus dan menyempurnakan pengaliran darah. Dengan penyembelihan itu darah itu terkuras, dikeluarkan semua, sehingga hewannya lebih bersih untuk dikonsumsi. Qala Nabi SAW, Rasul bersabda, ma'an harul dama wa dzukira Rasulullah alaihi faqul wa rasul wa mudalabas. Apa yang anharul dama, apa-apa yang bisa mengalirkan darah dan disebut nama Allah di situ alaihi atas fakul, maka makanlah. Apa-apa yang mengalirkan darah dan disebut nama Allah, maksudnya disembelih, dialirkan darah dan disebut nama Allah, maka makanlah. Ghairas sinni wa dhufri, selain asin, gigi dan kuku, maka tidak boleh disembelih dengan gigi atau kuku atau tulang hewan, kecuali yang betul-betul tajam. Wa aqallu zakati bil hayawanil maqdur alaih qat'ul mari wal hulkum. Paling sedikitnya penyembelihan dalam hewan yang maqdur alaih, yang dikuasai atasnya. Hewan yang dikuasai maksudnya hewan yang tidak larat. Lawannya hewan yang dikuasai itu hewan yang tidak bisa dijinakan, seperti sapi umpama menjadi liar, maka ini lain lagi hukumnya nanti. Ini hukum hewan yang bisa dikuasai, maka penyembelihannya apa? Penyembelihannya paling sedikit qat'ul mari wal hulkum. Mari itu asalnya pakai hamzah, itu kurang hamzah kayaknya. Mari wal hulkum, memutuskan mari dan hulkum. Mari itu jalannya nafas, jalannya makanan minuman, hulkum itu jalannya udara. Di sini ada dua saluran mari, ada hulkum. Mari itu salurannya makan minum, hulkum itu salurannya udara. Yang kalau kita makan minum sambil ngomong, itu saluran udara kebuka, hanya kita keselak. Itu saluran udara itu ketika kita makan minum, itu otomatis ada katup yang menutup, sehingga makan minum tadi tidak masuk ke saluran udara. Nah, karena kita ngomong itu mengeluarkan ada jalan udara yang keluar, maka terbuka katup itu, makanan nyisip di situ, hanya keselak. Jangan batuk gitu. Makan loh, kudu ngomong, makan kudu ngomong. Mari sama hulkum, dua-duanya putus. Mari sama
hulkum. Itu minimal, putus dua-duanya. Wa kama law ayaqtal wadajain, sebagaimana boleh bagi dia, bagi si mudaki ya. Ga ono marja'i dhamir iku nang di mudaki ni. Terus anggap ono mudaki ni kan gitu. Wa kama law boleh bagi dia, bagi atau bagi zakat, bagi sembelihan tadi untuk yaqtaul wadajain, memutuskan wadajain, dua urat yang ada di samping leher. Wadaj di samping marik dan hulkum. Ma'ahuma bersama dengan putusnya marik dan hulkum tadi. Tapi wadajain itu sunnah saja putus. Yang harus putus itu marik dan hulkum. Wa yajuzu bi kulli muhaddad, boleh dengan segala yang ditajamkan, yuqta'u min hadid, dipotong dari besi, au qasobin atau bambu, kayu, ya, au zujaj atau kaca, au hajar atau batu, ila sin wa dhufur, kecuali as-sinna wa dhufura, kecuali gigi dan kuku. Fanahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul melarang menyembelih dengan gigi dan kuku. Dan mayahilu madzakai tahu, hanya saja halal apa yang kau sembelih. Hu akan ba'da majarahu sabu, setelah apa-apa yang melukainya, melukai apa akan apa sabu hewan buas, wa aklu syai'in wa akala syai'an minhu, dan memakan sesuatu darinya, idza adrak tahu, kalau kamu nututi dia, nututi zakai tahu tadi. Wal hayatu fi mustaqiratun, sedangkan kehidupan fi pada majarahu sabu tadi atau zakai tahu tadi itu mustaqiratun, kehidupan itu masih mustaqirah, masih menetap pada hewan itu. Fadzabah tahu, lalu kau sembelih. Jadi harus ada haya mustaqirah, masih ada kehidupan yang menetap, bukan sisa-sisa nyawa, bukan. Kan maksudnya sisa nyawa kan hewan itu kalau habis sembelih kan masih ada gerakan kan. Itu gerakan cuma, itu bukan kehidupan, itu cuma sisa saja. Habis itu habis mati. Syaratnya hewan disembelih itu masih ada haya mustaqirah, masih ada kehidupan yang menetap, bukan sisa kehidupan, bukan sekarat. Masih ada sisa, masih ada kehidupan yang menetap pada dia. Ya apalah ya berarti kan masih ada kehidupan. Kalau masih kehidupan ya harus disempurnakan kalau memang betul belum putus. Tapi kalau sudah putus ya secara akal ya insya Allah nggak mungkin hidup. Berarti kan sudah sempurna. Ya sudah tunggu saja sampai gelepak sendiri kan nanti. Mau sampai jalan terus berarti aneh bin ajaib berarti. Ya, punya ilmu rawa rontek. Punya ilmu rawa rontek anunya. Sapinya punya haji-haji rawa rontek jadi bisa. Ya. Wah ini nama jadi harus dipisah kepalanya dari badannya baru mati. Syarat haji-hajiannya. Tidak boleh nginjak tanah. Ya. Ya kita tidak tahu kan darah itu sisa memang, kalau memang itu memang dari darah itu apa di dalam ya itu memang ada yang memakfukan dengan syarat, karena gini prinsipnya darah pada daging, darah yang tersisa pada daging itu prinsipnya makfu selama tidak bercampur dengan air atau zat lain dari sembelihan itu makfu selama tidak bercampur. Nah, kalau memang itu memang bukan karena kesengajaan, yang susahnya kan kita nggak tahu itu masalahnya. Ya, kalau nggak tahu ya kalau mau memang ragu ya jangan dimakan gitu aja. Ya biasanya darah beku yang ketinggalan di anggota tubuh. Ya darahnya jangan dimakan, dagingnya saja yang dimakan. Nggak tahu udah ada hukumnya orang. Tapi kejahilannya itu nggak tahunya itu dosa. Walaupun nggak ada hukumnya dia dosa karena nggak tahu karena nggak tanya. Ya. Wanahan Nabi SAW bima. Wa inama yahilu madzakai tahu pada majusuma kalau saya nak tahu ya mustaqiro pada batau fa amma masoro bijurhin itu. Fa amma masoro bijur il sabu'i ila halihil madbu
fahuwa hukmul maitah. Adapun apa-apa yang menjadi apamma tadi dengan jurhis sabu, dengan luka dari hewan buas tadi, ila halihi, kepada halatil madbuh, bukan halihi itu kayaknya, ila halatil madbuhi, kepada keadaan hewan yang sudah disembelih, yang ditinggal sisa nyawa saja, yang kadang kejat-kejat kan sisa nyawa tadi, fahuwa fi hukmil maitah, maka itu hukumnya sama dengan hukum bangkai. Jadi kalau cuma hidupnya, kehidupannya itu cuma kehidupan sisa-sisa, itu cuma hukum bangkai saja. Fala yakunu halalan, maka tidak menjadi apa masoro tadi itu halal. Wa in tabatau, meskipun kau sembelih. Wa kadzalikal mutaradiyatu, begitu pula hewan yang terjatuh. Wa natiyatu, hewan yang tersundang, yang terseruduk. Idza adraktahu hayatan, apabila kau menjangkaunya dalam keadaan hidup. Qabla an tasiru ila alatil madbuh, sebelum menjadi apa mutaradiyah wa natiyah tadi kepada keadaan madbuh, keadaan hewan yang sudah disembelih, fadzabahtaha, lalu kau menyembelihnya, takunu halalan, maka menjadi halal. Jadi kalau kau dapati dia hidup sebelum mencapai hidup yang cuma kehidupan yang sisa-sisa, bukan kehidupan yang sisa-sisa, betul-betul hidup, kau dapati dia lalu kau sembelih, maka halal. Tapi kalau kau enggak dapati kecuali dalam keadaan hidup yang tersisa saja, tinggal sisa-sisa nyawa saja, maka itu tidak bisa menjadi halal, tetap dihukumi bangkai. Walau rumiya ila soidin bil hawa, seandainya dilempar kepada satu soid, kepada satu hewan buruan, fil hawa, di udara, fa asobau, maka mengenai apa rumiya tadi, lemparan tadi, kepada soid, kepada hewan buruan, fasakoto, maka jatuh apa soid, hewan buruan tadi, alal ardi, di atas tanah, wa mata, dan mati apa soid, hewan buruan tadi, karena maka ada apa soid, hewan buruan itu halal li'anal wuku'ah, karena terjatuhnya alal ardi, atas bumi, min darurotih, ikut termasuk darurotnya hewan yang di atas. Jadi kalau burung, kalau yakin sudah kena panah duluan dan sudah mati duluan baru jatuh, maka jatuhnya ini bukan berarti dia dianggap hewan yang mati karena jatuh, tetap dia dianggap mati karena diburu. Jatuhnya ini memang ya kedaruratan saja, ya pasti yang dari atas ya jatuh ke bawah, itu pasti daruratnya begitu. Nah kalau gitu semua nggak boleh dianggap hewan karena mati karena jatuh, ya berarti semua buruan burung itu nggak boleh dianggap semua mati jatuh, kan repot gitu. Hah? Ya sama, kalau peluru tajam itu halal. Kalau peluru tumpul ini yang agak repot, karena kalau dianggap sama dengan benda tumpul, yaitu kalau peluru tumpul itu dianggap seperti mauqudhah, seperti mauqudhah tadi, hewan yang dilempar. Mauqudhah tadi kan hewan yang dilempar dengan sesuatu benda tumpul terus mati, itu bangkai. Maka kalau peluru tajam boleh. Kalau peluru tumpul itu harus disempurnakan dengan sembelihan. Dengan syarat belum mati tentunya. Kalau sudah mati ya nggak boleh bangkai. Ya ketapel dengan batu, dengan apa itu tidak boleh. Mati ya, itu kan sama dengan mauqudhah. Sama dengan mauqudhah tadi. Hewan yang mauqudhah itu yang dilempar. Waqadha itu artinya melempar, mauqudhah, hewan yang dilempar. Kemudian wa mata kana wa in saqata ala jabalin, tapi apabila jatuh apa soid, hewan buruan tadi atas satu gunung, au syajarin, atau pohon, tsumma taradda minhu, kemudian terjatuh darinya, dari gunung atau pohon atau bukit itu tadi, famata, lalu mati, fala yahilu, maka tidak halal. Ya, tapi kalau umpama hewan burungnya tadi itu sudah dipanah, itu jatuh kepada pohon, mampir di pohon dulu atau di bukit dulu baru jatuh ke bawah, ini tidak halal. Kenapa? Karena kita ragu, syak, dia matinya itu karena memang jatuh kedua kalinya, apa memang karena mati dibunuh. Tapi kalau langsung, biasanya jatuhnya langsung kan bisa kita lihat, dia matinya karena betul-betul. Jadi kalau mampir dulu itu khawatirnya jatuhnya karena jatuh dari tempat tinggi, bukan karena diburu. Wa huwa minal mutaradiyah, maka dia termasuk mutaradiyah, hewan yang terjatuh. Illa ayakuna samu asoba madbahahu, kecuali kalau saham, anak panahnya menimpa, mengenai madbahahu, tempat sembelihannya yang harusnya dijadikan tempat sembelih, itu lehernya, fil hawa, di udara,
fayahillu maka menjadi halal kaifama waqa'a bagaimanapun jatuhnya hewan tadi karena sudah bisa dipastikan kalau kena tempat sembelihnya sudah bisa dipastikan mati duluan. Ya, sebelum dia jatuh. Li'anna dzabaha qad hasala bi isobati sami sebab penyembelihan sudah terhasilkan apa dzabah dengan isobati sami mengenainya saham anak panah al-madzbaha kepada tempat sembelihan. Wa madzubi ala nusubi dan apa yang disembelih kepada patung. Untuk patung. Ya, anusubu jam'una jamak wa idwana nisabun. Ya. Wakilah wahid wa jamu ansab. Ya, nusub itu jamak. Tunggalnya adalah nasabun, jamaknya nusub. Wakilah wahid ada yang mengatakan nusub itu bentuk tunggal, jamaknya ansab. Mithlu unukun wa anak, unukin wa anakin. Seperti unuk dengan anak, nusub dengan ansab. Wa syai'ul mansub. Nusub itu adalah sesuatu yang mansub, sesuatu yang ditegakkan. Ini patung atau sebangsanya yang ditegakkan. Waqtalafu fihi. Mereka ulama berbeda pendapat tentang apa wa madzubi ala nusubi yang disembelih atas nusub, yang disembelih atas sesuatu yang ditegakkan, itu berhala. Qala Mujahid berkata Mujahid dan Qatadah, Qatadah kanat haulal baiti ada dahulu di sekeliling Baitullah 360 hajaron mansubah 360 batu yang ditegakkan daripada patung-patung. Karena ahlul jahiliyah yang budunaha adalah ahlul jahiliyah orang jahiliyah menyembah batu-batu tadi. Wa yu'adzibuna dan mengagungkannya wa yadhbahuna la dan mereka menyembelihkan hewan sembelihan lah untuknya untuk 360 batu tadi mansubah tadi. Walaysa hiya bi asnam. Inna asnamu hiya musawwar mankusha. Dia bukanlah asnam. Asnam itu adalah yang digambar, musawwar yang mangkusha, yang dipahat. Waqala aqaluna hiya asnamul mansubah. Jadi dia mengatakan ansab yang dimaksud itu bukan asnam, cuma batu-batu yang dianggap bertuah kemudian disembah. Ada yang mengatakan asnam itu yang diukir, itu baru dikatakan asnam. Itu nusub itu bukan asnam katanya. Tapi yang sebagian pendapat ulama lain mengatakan asnam itu ya yang mansubah itu asnam, itu berhala. Wa ma'na madzubi ala ismin nusub, yang dimaksud wa madzubi ala nusubi adalah apa yang disembelih atas nama berhala. Qala Ibnu Zaid berkata Ibnu Zaid wa madzubi ala nusubi dan apa yang disembelih atas nama berhala wa ma'uhila li ghairillahi bih dan apa-apa yang diteriakkan untuk selain Allah, disembelih untuk selain Allah bi dengan ma huma wahidun, itu maksudnya sama. Kalau Kutrub muridnya Imam Sibawayh salah satu ahli nahwu itu mengatakan ala bimakna lam. Ala itu bermakna sama dengan lam, itu wa madzubiha li ajlin nusubi. Maka makna wa madzubiha ala nusub adalah maknanya wa madzubiha li ajlin nusub. Apa yang disembelih karena berhala. Itu enggak boleh. Sembelih karena jin, karena apa? Dilihat, kalau nyembelihnya karena Allah, ya, tapi disedekahkan untuk mengusir daripada itu tadi, dia sebagian ditaruh di situ untuk katanya bisa mengusir jin, tapi sembelihnya karena Allah, untuk Allah, itu boleh sebetulnya, tidak apa-apa. Sama dengan punden tadi, kalau memang kan sulitnya masa mau diwawancarai orang yang nyembelih itu, ya jangan nyembelih itu krono sinten ya. Krono punden apa krono ya, apa diwawancarai ya. Sebetulnya prinsipnya kalau dia nyembelih karena Allah, walaupun itu mau diletakkan sebagiannya diletakkan sebagai sesajen, tapi asalnya seperti Islam tapi kejawen ya, umpama kecampuran kepercayaan dengan yang lain. Tapi asalnya Muslim. Ya. Maka boleh. Tapi masalahnya di situ ada dua masalah. Masalah niat penyembelihnya, masalah kedua masalah si penyembelihnya Islamnya sah apa enggak itu. Itu yang jadi masalah. Hatta karena Allah tapi yang nyembelih non Muslim kecuali ahli kitab ya. Ahli kitab nanti akan kita dapati ayatnya di surat Al-Maidah ayat ke-5. Tapi lagi-lagi muskilah juga siapa ahli kitab sekarang apa masih bisa didapati. Jadi si penyembelihnya itu masalah, si niat nyembelihnya juga masalah. Wallahu alam. Wa antas taksimu bil azlam. Sampai situ dulu. Sudah jam 9 kurang ini. Apa? Nasai. Berapa lama tadi? 29 menit.